Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat semua? Ya, pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bab syirik. Untuk kali ini kita akan membahas buku latihan soal akidah akhlak, ya, halaman 4 sampai 6. Silahkan disiapkan buku BLS Ismubanya. Ya, halaman 4 sampai 6. Nanti kita akan bahas Romawi 1 terlebih dahulu, sedangkan Romawi 2 bisa dikerjakan selanjutnya. Pembahasan yang pertama, sudah siap semua ya? Disiapkan bukunya. Nomor 1, kita bahas bersama-sama. Nanti jawabannya bisa ditulis. Syirik menurut bahasa artinya adalah B. Persekutuan. 2. Arti syirik secara istilah adalah D. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Sebutan bagi orang yang berbuat syirik adalah, jawabannya adalah musyrik. Balasan bagi orang yang berbuat syirik adalah titik selama-lamanya, dimasukkan ke dalam neraka. B. 5. Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang titik oleh Allah, yaitu B. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang saleh, selanjutnya di nomor 6, hadis Bukhari yang menjelaskan tentang balasan bagi orang yang menyekutukan Allah diriwayatkan dari yang berbunyi man mata wa huwa yadkhulu dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyembah selain Allah, maka masuklah ia ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nomor 7, ayat yang menerangkan tentang dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala tetap dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Selanjutnya 8, memakai jimat yang terbuat dari tulisan ayat-ayat Al-Qur'an termasuk perbuatan syirik. Meskipun menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, tetap itu adalah syirik. 9, para ulama membagi syirik dalam dua kategori, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Jawabannya adalah C. Nomor 10, seseorang yang memalingkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah seperti berdoa, menyembelih hewan kurban adalah termasuk syirik kategori syirik akbar. Ya, karena sudah menyembah selain Allah Subhanahu, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nomor 11, nama lain syirik besar adalah syirik akbar. Nomor 12, contoh dari syirik akbar adalah berdoa kepada selain Allah. B jawabannya ya. Nomor 13, kita akan bahas selanjutnya, meyakini bahwa dengan memakai cincin tertentu maka akan terhindar dari bahaya adalah termasuk perbuatan syirik kecil, karena masih mempercayai, tidak lagi menyembah ya. Kalau sudah menyembah itu sudah termasuk perbuatan dosa besar. Syirik asghar dibagi menjadi dua, yaitu syirik, jawabannya adalah syirik zahir dan syirik khafi. Syirik nyata adalah arti dari syirik zahir ya. Memakai jimat adalah contoh dari syirik zahir. Karena apa? Dapat dilihat ya, dapat dilihat. 17, menggunakan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai penangkal mara bahaya merupakan perbuatan syirik. Jawabannya adalah B. Selanjutnya anak-anak, nomor 18, syirik khafi artinya adalah syirik yang tersembunyi. Nah, syirik khafi merupakan syirik yang bersumber dari amalan hati. Betul. Kalau sakit hati bukan ya, amalan hati. 20, berikut ini adalah contoh dari syirik khafi kecuali memakai jimat. Karena apa? Memakai jimat termasuk syirik zahir. Orang yang berbuat baik supaya dipuji oleh orang lain, maka perbuatannya itu disebut riya. Orang yang berbuat baik dengan niat agar perbuatannya baiknya itu kemudian didengar atau diceritakan kepada orang lain, maka perbuatan itu disebut sum'ah, lebih daripada riya. Tidak hanya ingin dipuji tapi ingin diceritakan kepada yang lainnya. Nah, itu disebut sum'ah. Selanjutnya anak-anak, nomor 23, takabur artinya adalah D, sombong.
24. Ujub adalah perbuatan orang yang merasa terhormat, gila jabatan, itu ujub namanya. 25. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dikatakan sebagai pemberani atau pahlawan merupakan contoh riya. Tidak boleh ya, tidak boleh dulu. Syirik tersembunyi dikatakan demikian sebab orang lain tidak tahu, yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bersifat amalan hati. 27. Seseorang muslim yang berbuat syirik akbar maka orang tersebut dianggap telah murtad atau keluar dari agama. Karena apa? Tidak beribadah kepada Allah, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh-salehah, selanjutnya nomor 28. Seorang muslim yang berbuat syirik asghar maka orang tersebut dianggap telah berdosa besar. Walaupun kecil, syirik asghar tetap harus kita hindari sebab hal itu dapat mengantarkan kita kepada syirik akbar. Maka jangan dilakukan syirik kecil. Berikut ini adalah cara-cara untuk menghindari syirik kecuali, yaitu jawabannya adalah D. Sering mengadakan ritual ruatan. Nah, anak-anak yang saleh-salehah, ada 30 soal tadi sudah dikerjakan semua ya. Nanti kalau ingin lebih paham lagi, kalian bisa lihat di Mumtazmat pembelajarannya. Nanti materinya bisa dilihat pelan-pelan ya, agar kalian bisa memahami satu persatunya. Anak-anak yang saleh-salehah, pembahasan bab 1 BLS Romawi 1 sudah selesai, dan yang terakhir adalah tugas selanjutnya kalian kerjakan BLS Romawi 2 halaman 6. Ada 10 soal dikerjakan ya. Setelah dikerjakan semua, ditulis, baru dikirim ke nomornya Pak Anang 081893222260. Bisa berbentuk gambar ataupun difoto ya. Difoto dikirim ke nomornya Pak Anang. Anak-anak yang saleh-salehah, tetap semangat belajar. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Agar apa? Diri kita senantiasa sehat, terhindar dari virus atau COVID-19 ini, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga sholat 5 waktu, tidak boleh bolong, dilaksanakan di awal waktu. Oke anak-anak yang hebat, anak-anak yang saleh-salehah, berjumpa lagi dengan Pak Anang di bab selanjutnya. Cukup sekian dari Pak Anang, Pak Anang tunggu tugasnya Romawi 2 ya. Secepatnya bisa segera dikirim. Cukup sekian dari Pak Anang. Nasrul munawa wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.